mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-23. Kolose 1 ayatnya yang ke-23. Mari saya jemput kita sejenak bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-23. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Bisa bilang amin. Saya sudah menyentil tadi tentang pribadi Yesus. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, antara Yesus dan Paulus menjadi tokoh yang besar dalam Alkitab. Dalam perjanjian baru, para peneliti para teolog mengakui bahwa Paulus dan Yesus menjadi tokoh yang sentral dari kekristenan. Bahkan banyak penginjil, banyak teolog menempatkan Paulus ya sedikit ranking lebih di atas daripada Yesus. Bukan dalam hal kekuasaan, bukan dalam hal posisi sebagai anak Allah, tapi dalam hal Paulus mampu menjabarkan semua pengajaran iman dari Yesus. Paulus mampu menjabarkan semua pengajaran iman dari Yesus. Kita baca itu semua tulisan dari Rasul Paulus. Dari 4 Injil kehidupan Yesus, maka mulai dari kisah para rasul dan seterusnya, itu semua tulisan dari Rasul Paulus. Menjabarkan semua pengajaran-pengajaran daripada Yesus. Jadi tidak salah beberapa teolog menempatkan Paulus sedikit lebih di atas dari Yesus dalam hal pengajaran, karena Paulus mampu mengajarkan semua pengajaran iman. Saya mulai dari Yesus. Yesus tetap adalah pokok iman kita. Yesus tetap ada menjadi pokok utama dari iman kekristenan. Nah, pagi hari ini jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus tetap menjadi pokok dari iman. Kenapa? Tentu banyak hal yang kita bisa bicarakan dari pribadi Yesus. Tapi pagi hari ini kita dalam konteks mempertahankan iman. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jadi Yesus menjadi pribadi yang mampu mempertahankan imannya. Sekalipun dia memang adalah anak Allah, tapi Yesus menjadi teladan bagaimana cara mempertahankan iman dalam situasi apapun, apalagi dia berbicara seorang diri, saudara. Dia bicara seorang pribadi. Saya tidak punya waktu untuk mengulang semua peristiwa kejadian yang dialami oleh Yesus pada waktu dia harus berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Ketika dia harus naik ke kayu salib, kita semua tahu ceritanya. Dia harus berhadapan dengan orang Yahudi, kemudian dia juga harus berhadapan dengan pemerintah. Dia harus berhadapan dengan tekanan-tekanan dari masyarakat Yahudi. Salibkan dia, salibkan dia. Bapak Ibu bisa baca itu dalam seluruh kitab Injil. Ketika malah Yesus harus dibawa ke pemerintah, harus diadili depan pemerintah untuk mengikuti keinginan masyarakat Yahudi yang mau menyalibkan Yesus. Saudara-saudara, semua sudah pernah nonton filmnya. Bagaimana dia harus berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Bagaimana dia harus berhadapan dengan Pontius Pilatus. Bagaimana dia harus tetap berhadapan dengan teriakan-teriakan, fitnah, ejekan. Saudara-saudara, kalau kita bicara mempertahankan iman, mau tidak mau kita harus belajar dari Yesus, saudara. Haleluya. Kapan lagi kita akan mau merasakan tekanan seperti apa yang dialami oleh Yesus?
Haleluya. Dan oleh iman pribadi kami berkata, inilah waktunya kita mengalami tekanan-tekanan seperti yang dialami oleh Yesus, saudara. Haleluya. Ketika engkau bertepuk tangan, itu sama dengan engkau bertepuk tangan bukan hanya kepada Allah yang menolong kita sampai hari ini, tapi itu tepuk tangan juga untuk iman diri kita sendiri hari-hari ini. Iman kita, iman saya dan saudara, bahwa hari-hari ini saudara, Tuhan bawa kita dengan situasi ini. Coba perhatikan kalimat berikut, dia berkata, yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Jadi berita tentang iman ini adalah berita yang telah dikabarkan, bukan berita baru. Ini berita yang sudah dari zaman perjanjian baru sudah dikabarkan di seluruh dunia. Nah, kalau sudah dikabarkan di seluruh dunia, termasuk dikabarkan kepada kita di Kawangkoan, termasuk kita jemaat 88 tahun, Tuhan sudah bawa berita ini kepada kita. Maka saatnya kita tetap mempertahankan iman itu hari-hari ini. Haleluya. Mempertahankan iman itu hari-hari ini. Saudara-saudara, bagaimana kita hari-hari ini mempertahankan iman di bawah langit ini? Kita tidak terjebak. Kita tidak terjebak dengan apa yang disebut hari-hari dalam dunia teologi, perdebatan-perdebatan tentang ibadah itu sendiri. Kita tidak terjebak kepada perdebatan-perdebatan yang keras tentang bagaimana Injil seperti yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Kita tidak terjebak dengan perdebatan-perdebatan tentang Injil yang kita bisa lihat sendiri di situasi seperti ini. Bahkan pendeta-pendeta pun terpecah-pecah dalam bagaimana mengabarkan Injil. Saya tidak bisa menutup itu karena kita semua ada di alam nyata dan alam maya hari-hari ini. Ya toh? Kita bisa melihat di situasi media sosial terjadi pertengkaran-pertengkaran yang hebat. Bukan hanya di alam sosial tapi juga di dunia nyata. Bagaimana terjadi perdebatan-perdebatan tentang iman, tentang firman. Ada yang mempertahankan bahwa kita harus menyesuaikan dengan situasi. Kemudian ada yang berkata, tidak, justru kita di sini firman Allah berlaku. Bagaimana kita harus mampu keluar dari tekanan-tekanan ini. Ada yang imannya juga pembicaranya diam-diam saja, ikut sana, ikut sini, saudara. Terjadi. Ya, terjadi perdebatan-perdebatan. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya harus beritakan kepada kita, ini bukan hanya bicara pandangan masing-masing, tapi ini bicara tentang sekali lagi kontekstual, bahwa Alkitab itu bukan untuk diperdebatkan. Yang percaya katakan amin.